dari kelas C dengan NPM 12-11-42-01-0176 dari Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan. Ya teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem sensori persepsi. Sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem sensori persepsi. Nah, sensori adalah stimulus atau rangsangan yang datang dari luar maupun dari dalam tubuh. Stimulus tersebut masuk ke dalam tubuh melalui organ sensori yaitu panca indera. Persepsi adalah suatu daya mengenal barang kualitas atau hubungan serta perbedaan antara hal yang terjadi melalui proses mengamati, mengetahui, dan mengaitkan suatu hal setelah mendapat rangsangan melalui indera. Jadi teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya fungsi dari sensori adalah faktor pertama, satu, faktor usia. Bayi tidak dapat membedakan stimulus sensori karena jalur sarafnya belum matang. Yang kedua, lansia. Lansia mengalami perubahan degeneratif pada organ sensori dan fungsi persarafan sehingga mengalami penurunan ketajaman pendengaran dan ketajaman mata. Faktor yang kedua adalah medikasi. Yang pertama, beberapa antibiotik seperti streptomycin dan gentamicin bersifat ototoksik dan secara permanen dapat merusak saraf pendengaran. Yang kedua, chloramphenicol dapat mengatasi saraf optik. Yang ketiga, obat-obatan seperti narkotik sedatif dan antidepresan dapat mengubah persepsi stimulus. Faktor yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Yang pertama, stimulus pada lingkungan yang cenderung berlebihan atau ramai dapat menimbulkan beban sensori yang berlebihan, biasanya ditandai dengan kebingungan serta tidak mampu membuat keputusan. Yang kedua, stimulus pada lingkungan yang terbatas seperti isolasi dapat mengarah kepada deprivasi sensori. Faktor tingkat kenyamanan. Yang pertama, nyeri dan kelelahan dapat mengubah cara seseorang berpersepsi dan bereaksi terhadap suatu stimulus atau rangsangan. Faktor penyakit yang diderita. Yang pertama, katarak dapat menyebabkan penurunan dalam penglihatan. 2. Infeksi pada telinga dapat menyebabkan gangguan pada pendengaran. Faktor yang terakhir adalah faktor merokok. Pengguna tembakau yang kronik dapat menyebabkan atrofi ujung-ujung saraf pengecap sehingga mengurangi persepsi rasa. Ini akan saya tampilkan jalannya proses sensori hingga dipersepsikan. Proses sensori dimulai pertama dari suatu rangsangan atau stimulus menuju ke adanya reseptor dan saraf sensori menuju ke sumsum tulang belakang dan otak. Selanjutnya mengarah ke saraf motoris dan menuju ke efektor dan yang terakhir pada proses persepsi. Saraf sensori juga disebut sebagai sel saraf indera karena berfungsi membawa rangsangan atau impuls dari indera ke saraf-saraf pusat di otak dan sumsum tulang belakang. Oke teman-teman, jadi di sini saya juga akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jalannya persepsi. Faktor yang pertama adalah gangguan otak seperti kerusakan otak, keracunan, dan halusinogenik. Faktor yang berikutnya adalah gangguan jiwa. Yang pertama adalah keadaan emosi tertentu dapat mengakibatkan ilusi, dan yang kedua psikosis dapat menyebabkan halusinasi. Faktor yang terakhir adalah pengaruh lingkungan sosial budaya mempengaruhi persepsi karena penilaian budaya yang berbeda-beda. Organ-organ yang berperan dalam mendapatkan informasi sensori dalam mencapai kesadaran dapat diperoleh dari beberapa indera, yakni mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Oke teman-teman, sini akan saya jelaskan mengenai organ-organ yang berfungsi untuk mendapatkan informasi sensori tersebut. Di sini indera pertama yang akan saya bahas adalah mata.
Mata manusia adalah suatu organ yang memberikan penglihatan bagi kita, sehingga memungkinkan kita mengenali dan mempelajari segala hal di atas dunia ini lebih baik dibandingkan 4 indera yang lain. Kita menggunakan mata hampir pada setiap aktivitas yang dilakukan, misalnya sewaktu bekerja, membaca, menonton televisi, menulis, menyetir mobil, dan lain sebagainya. Jadi, dapat dikatakan penglihatan merupakan indera yang mempunyai nilai lebih besar dibandingkan indera lainnya. Pada mata, ada bagian-bagiannya dan masing-masing dari bagiannya memiliki fungsinya sendiri. Di sini, saya akan menjelaskan fungsi anatomi tersebut. Yang pertama adalah pupil. Pupil bagian gelap di tengah mata yang bertugas merespon cahaya yang masuk. Yang kedua, iris mata. Iris mata adalah bagian di sekeliling pupil yang bertugas untuk mengontrol ukuran pupil dan intensitas cahaya yang masuk dalam retina. Yang ketiga adalah lensa mata. Lensa mata berbentuk cambung transparan. Cahaya yang masuk ke pupil akan mencapai lensa. Lensa memiliki tugas untuk memfokuskan cahaya ke dalam retina. Yang keempat adalah kornea. Kornea adalah bagian transparan yang melindungi pupil, iris mata, bilik mata depan atau anterior chamber, atau area yang dipenuhi oleh cairan di antara kornea dan iris mata. Kornea mata memiliki fungsi yaitu sebagai sistem fokus mata yang paling utama. Kornea terdiri dari saraf-saraf yang penting yang sangat sensitif. Yang kelima adalah retina. Retina adalah lapisan mata yang paling dalam yang terdiri atas 120 juta sel fotoreseptor yang mendeteksi cahaya lalu mengubahnya menjadi impuls listrik untuk dikirim ke otak lalu diproses. Yang keenam, sklerotik. Sklera adalah bagian putih pada mata. Sklera memiliki tekstur yang berserat untuk menjaga pintu mata. Yang ketujuh, konjungtiva. Konjungtiva selaput transparan yang berbentuk tipis menutupi sebagian sklera bagian dalam. Kelopak mata Anda, konjungtiva memiliki fungsi untuk sebagai pelumas mata dan melindungi mikroba. Yang kedelapan adalah koroid. Koroid adalah lapisan jaringan ikat yang menghubungkan antara retina dan sklera. Koroid mengandung pembuluh darah dengan konsentrasi tinggi yang ketebalannya 0,5 mm. Koroid juga mengandung sel-sel pigmen dan penyerap cahaya untuk mengurangi pantulan di retina. Indera selanjutnya akan saya jelaskan yaitu telinga. Nah, teman-teman, ini adalah gambar dari anatomi telinga. Bisa teman-teman lihat pada gambar ini terdapat telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Pada bagian-bagian telinga inilah yang nanti akan saya jelaskan. Di sini akan saya jelaskan mengenai anatomi telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Fungsi utama dari telinga bagian luar yaitu untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke dalam telinga tengah. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Daun telinga memiliki fungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke dalam liang telinga. Sementara lubang telinga memiliki fungsi untuk tempat, maksudnya bunyi ke dalam liang, dan yang terakhir adalah liang telinga yang memiliki fungsi untuk meneruskan rangsangan bunyi ke dalam gendang telinga. Bagian yang berikutnya adalah telinga bagian tengah yang berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap oleh telinga luar untuk menjadi sebuah getaran.
Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga bagian dalam. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengaran martil, landasan, dan saluran eustachius. Dari 3 tulang pendengaran adalah untuk memperkuat dan menghantar getaran ke saluran yang lebih dalam lagi. Dan fungsi dari saluran eustachius adalah untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai telinga bagian dalam. Teman-teman, telinga bagian dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsi telinga dalam untuk mengubah getaran dari dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Telinga dalam terdiri atas beberapa struktur. Yang pertama, 3 saluran tengah lingkaran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua adalah tingkat oval atau jorong yang berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Dan ketiga adalah rumah siput atau koklea yang berfungsi untuk membagi getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Bagian-bagian tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing, sehingga dapat menyalurkan informasi ke otak dan akhirnya kita dapat mampu mendengarnya dengan baik. Jadi teman-teman, indera selanjutnya yang akan saya bahas yaitu hidung. Jadi, ini merupakan gambar anatomi dari hidung kita. Bisa dilihat pada gambar ini, terdapat bagian-bagian hidung yang nantinya akan saya jelaskan dengan fungsinya. Bagian hidung pertama yang akan saya jelaskan yaitu lubang hidung. Lubang hidung adalah suatu bagian yang bisa dengan jelas terlihat oleh mata kita, karena letaknya yang berada di daerah luar hidung yang berfungsi untuk melindungi hidung dari berbagai macam ancaman yang berasal dari luar bagian. Yang kedua yaitu bulu hidung. Bulu hidung adalah rambut-rambut halus yang berada di dalam hidung yang berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk ke dalam hidung. Bulu hidung juga adalah bagian yang sangat penting untuk menahan kotoran yang terbawa oleh udara yang masuk ke dalam hidung. Yang ketiga, rongga hidung. Rongga hidung adalah organ yang paling penting yang ada pada indera penciuman. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan silia. Fungsi utama dari rongga hidung adalah untuk meneruskan udara yang masuk menuju bagian tenggorokan. Selain itu, rongga hidung juga bisa menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara. Selanjutnya adalah serabut saraf pembau atau olfaktori. Saraf olfaktori merupakan salah satu dari 12 saraf kranial yang berkaitan secara langsung dengan otak. Olfaktori adalah sebuah saraf kranial, satu yang berperan sebagai reseptor utama yang di dalam indera penciuman. Olfaktori memiliki fungsi yaitu menerima rangsangan yang berupa bauan yang terbawa bersama udara yang dihirup lalu akan dikirimkan ke dalam bentuk impuls. Selanjutnya adalah sinus hidung. Di dalam rongga hidung terdapat 4 rongga sinus yang letaknya saling terpisah satu sama lain, dan keempat sinus tersebut yaitu maxillaris, frontalis, ethmoidalis, dan sinus sphenoidalis. Rongga sinus memiliki beberapa fungsi yaitu berfungsi untuk mengatur kelembapan hidung dan juga udara saat seseorang bernafas. Yang kedua, untuk menjaga pertukaran udara yang terjadi di daerah hidung. Dan yang ketiga, untuk melindungi organ vital. Bagian yang ketujuh adalah tulang rawang dan tulang nasah. Indera penciuman yang kita miliki dilindungi oleh 2 tulang yang letaknya saling terpisah satu sama lain. Dan kedua tulang itu adalah tulang rawan serta tulang nasal. Tulang rawan berada di bagian paling ujung hidung dan teksturnya sangat lunak, serta bisa digerak-gerakkan.
Namun, tulang nasal berada di antara tulang rawan dan juga tulang dahi. Bagian hidung yang terakhir adalah nasofaring. Nasofaring berasal dari dua kata, yaitu naso yang berarti hidung dan juga faring yang berarti tenggorokan. Maka, dapat disimpulkan nasofaring merupakan salah satu dari sistem pernafasan yang menghubungkan antara hidung dan tenggorokan. Teman-teman, selanjutnya adalah lidah. Ini adalah anatomi dari lidah kita. Dapat kita lihat pada gambar ini, ada bagian-bagian lidah yang nantinya akan saya bahaskan beserta fungsi-fungsinya. Teman-teman, perlu kita ketahui, fungsi lidah secara umum adalah sebagai indera pengecap, berbagai alat untuk berbicara dan bernafas dan untuk membantu proses mengunyah makanan dalam mulut. Berdasarkan fungsinya, lidah dapat dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, bagian pengecap rasa manis terletak pada ujung lidah. Dan yang kedua, pengecap rasa asam yang terletak di bagian pinggir lidah. Dan yang ketiga, bagian pengecap rasa asin terletak di ujung dan ujung tengah lidah. Yang terakhir adalah bagian pengecap rasa pahit dan terletak di bagian pangkal atau belakang lidah. Bagian lidah yang pertama yang akan saya bahas yaitu bagian lidah berdasarkan lokasinya. Berdasarkan lokasinya, bagian lidah yang pertama adalah mulut atau pangkal lidah. Posisinya terletak pada bagian pangkal mulut dan dekat dengan tenggorokan. Umumnya tidak bisa digerakkan. Yang kedua, bodi atau tubuh lidah. Yang ketiga, puncak ujung lidah. Yang keempat adalah dosu. Yang kelima adalah permukaan inferior. Dan yang terakhir adalah bagian belakang. Belakang lidah yang tidak memiliki papila, tetapi terdapat jaringan limfatik berbentuk tidak teratur, terkadang berbentuk agak bulat. Bagian berikutnya adalah papila foliat yang memiliki reseptor di bagian ujung lidah. Selanjutnya adalah papila foliform yang mengandung ujung saraf yang sangat sensitif terhadap sentuhan. Dan bagian terakhir adalah papila funiformis yang banyak mengandung reseptor untuk rasa dalam selera. Nah, teman-teman, indera yang terakhir yang akan saya bahas yaitu kulit. Teman-teman, ini merupakan gambar dari anatomi kulit. Bisa kita lihat pada gambar ini telah terdapat bagian-bagian yang di dalam kulit yang akan saya jelaskan saat ini beserta fungsinya masing-masing. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagian serta dengan fungsi dari kulit. Bagian pertama adalah epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh dan selalu mengalami regenerasi karena penyeluruhan sel kulit mati setiap hari. Fungsi dari epidermis yaitu untuk membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit dan melindungi lapisan kulit yang ada di bawahnya. Bagian kulit kedua adalah dermis. Dermis merupakan bagian kulit yang paling tebal karena mengandung pembuluh darah dan saraf kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Fungsi dari dermis yaitu merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak menumbuhkan rambut, melawan infeksi dan mengalirkan darah yang menutrisi kulit. Bagian ketiga berikutnya lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis adalah lapisan kulit yang paling bawah atau yang paling dalam yang berfungsi sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, mempertahankan suhu tubuh, dan tempat penyimpanan cadangan makanan. Bagian yang berikut adalah kelenjar minyak. Kelenjar minyak adalah suatu kelenjar kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung. Fungsi dari kelenjar minyak ini adalah untuk melepaskan sebum ke kulit rambut beserta melapisi dan melindungi batang rambut agar lembab. Kelenjar minyak terletak pada lapisan kulit bagian dermis. Bagian terakhir adalah pembuluh darah dan ujung saraf. Teman-teman, kulit juga terdapat pembuluh darah.
berfungsi untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit, sekaligus pengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Sedangkan ujung saraf berfungsi untuk mengirimkan sensasi berupa sentuhan rasa, nyeri gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. Nah, teman-teman, itu penjelasan dari materi sistem sensori persepsi. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalian terima kasih.